Papa mau ngomong. Ngomong apa? Boleh nggak Papa nikah lagi? Boleh nggak Papa nikah lagi? Aku kurang apa sama kamu? Bagai mimpi di siang bolong, seolah halilintar menyambar di atas kepala seorang wanita ketika sang suami berkata, "Mah, Papa mau menikah lagi." Seolah petaka dan sengsara paling dahsyat sebentar lagi akan menerjang hidup. Kecemburuannya sebagai seorang istri membeludak dan menjelma menjadi angkara murka. Lalu keluarlah ucapan-ucapan tegas dan berbau ancaman kepada suaminya, menuntut diceraikan, mengancam akan melaporkan suaminya kepada polisi, dan bahkan menantang agar mayatnya dilangkahi terlebih dahulu. Kamu mau nikah lagi? Langkahi dulu mayatku. Kamu gak mikir, dulu kamu itu siapa? Dulu kamu miskin, sekarang aja sama aku. Kok kamu kayak gitu sih? Gak mikirin perasaan saya? Demi menjaga fitrah kelelakiannya, sang suami menghadapi gejolak perasaan dan tuntutan dari berbagai penjuru arah. Istri yang tak setuju, mertua yang tak sudi anaknya dimadu, dan wanita lain yang tengah menunggu lamarannya sebelum dia menjadi layu. Semua hal ini adalah persoalan yang lumrah terjadi dan sangat banyak ditemui di dalam masyarakat. Walaupun demikian, masih banyak yang keliru dalam mencari solusinya. Pemirsa, siapkan mental Anda untuk menyingkap rahasia dan lika-liku perintah Allah dalam mencari istri lebih dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Menjalani rumah tangga dengan jumlah istri yang lebih dari satu dianggap oleh sebagian orang sebagai gaya hidup yang merugikan wanita. Banyak LSM dan pemahaman satu suami satu istri disuntikan ke tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ujungnya adalah mendidik sikap wanita kaum muslimin agar menolak poligami yang dilegalkan dalam syariat Islam. Sebagian orang berprasangka buruk terhadap poligami. Mereka menuduhkan bahwa lelaki yang berpoligami adalah lelaki pengekor nafsu birahi dan tidak bersyukur dengan satu istri. Sesungguhnya Allah tidaklah mensyariatkan satu hal yang boleh dalam agamanya, kecuali terlebih dulu manusia telah siap dan mampu secara mutlak untuk menjalankannya. Allah lebih memahami bahwa pada dasarnya fitrah wanita menerima dalam rasa terdalam mereka untuk dipoligami. Jika ini tidak ada dalam diri setiap wanita, maka mustahil Allah akan membolehkan poligami. Sebab dengan sebuah perintah dan kebolehan, namun tanpa dukungan kemampuan dari seorang hamba, adalah bentuk ketidakadilan dan merupakan titah yang tidak bijaksana. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 286. Dalam banyak ayat, Allah menuturkan tentang kebesaran dan kemahabijaksanaannya, bahwa Dia adalah zat yang selalu adil dan tidak lalim kepada manusia. إن
اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Pada akhirnya, umat manusia sendiri membenarkan bahwa poligami tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari itulah kemudian kita sering mendengar bahwa orang tua kita terdahulu menjalankan rumah tangga dalam biduk cinta poligami. Juga para raja zaman dulu sampai hari ini mereka memiliki istri lebih dari satu. Juga para pengusaha dengan kemapanan ekonominya banyak yang terbuka dan jujur untuk mempersunting istri kedua bahkan ketiga. Semua ini menegaskan kembali bahwa poligami bukanlah kejahatan, bukan pula satu jalan yang pantas direndahkan, namun sebaliknya adalah sebuah syariat suci yang perlu dan penting diletakkan dengan porsi baik dan adil pada tempatnya. Apabila ada yang bertanya tentang hukum poligami dan orang itu tulus bertanya untuk sebuah ilmu, maka sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh telah berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Ayat ini adalah penerang utama tentang disyariatkannya poligami. Disyariatkan di sini bisa dalam bentuk membolehkan atasnya, atau sebagai satu perintah yang bisa mendatangkan pahala bila dijalankan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditegakkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagian besar ulama memahaminya sebagai anjuran yang bisa mendatangkan pahala, sebab poligami itu sendiri telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga apabila diikuti dan diteladani akan berbuah sebagai satu bentuk ittiba, yaitu mengikuti model rumah tangga Nabi. Terlebih apabila yang dinikahinya adalah wanita lemah, seperti janda miskin dan memiliki banyak yatim, sungguh perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala. Siapa saja yang memerdekakan budak perempuan miliknya, kemudian dia menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang membantu janda-janda dan orang miskin seperti seorang yang jihad perang di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat pada malamnya." Hadis riwayat Bukhari. Jumlah yang dibolehkan atas selain Nabi SAW adalah cukup sampai 4 orang istri saja. Inilah batasan yang digariskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Asy-Syafi'i berkata, "Dan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan penjelasan dari Allah menetapkan bahwa tidak boleh bagi siapapun selain Nabi SAW mengumpulkan lebih dari 4 orang wanita sebagai istri." Inilah kondisi keadaan Nabi Muhammad SAW yang memperistri lebih dari 4 orang wanita sebagai satu kekhususan dari Allah yang maha bijaksana. Namun sebagian manusia pengingkar agama dan kenabian menjadikan jumlah istri Nabi sebagai celah untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan beliau. Kenyataan sejarah semakin menguatkan bahwa sebelum diutusnya Rasulullah, banyak suami dan pangeran kerajaan memiliki banyak istri lebih dari 4.
Lalu kemudian datanglah Islam dengan kasih sayang. Jumlah istri seorang muslim menjadi hanya 4 orang saja. Hal ini semakin menunjukkan bahwa lelaki secara fitrahnya memiliki naluri bawaan yang selalu condong kepada wanita. Oleh karena itulah, Allah mendahulukan perintah tegas dalam menundukkan pandangan untuk kaum laki-laki. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Setelah memerintahkan kaum lelaki, barulah kemudian Allah memerintahkan kaum wanita dengan hal yang serupa. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Semua itu demi menjaga kesucian manusia, sehingga pria ataupun wanita terhindar dari perbuatan yang tidak senonoh. Maka hikmah yang paling utama dari poligami tidak lain adalah menjaga manusia agar tidak terjatuh ke dalam cinta terlarang, yaitu zina. Hikmah lainnya ialah memperbanyak keturunan dengan jalan yang alami yang terikat oleh tali pernikahan yang sah. Memperbanyak keturunan sendiri sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi produktif. Sesungguhnya aku adalah nabi yang banyak umat dengan kalian dibanding umat lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun atas kaum pria, hikmah poligami akan nampak pada terjaganya kesucian kemaluan mereka. Sebab jika tidak dengan poligami, seorang lelaki yang lemah imannya bisa saja terjatuh kepada perzinahan yang merupakan dosa besar di sisi Allah. Dan Nabi SAW telah menjaminkan surga kepada siapa saja dari umatnya yang menjaga kemaluannya dari perilaku yang salah. Beliau bersabda, siapa saja yang menjaga untukku apa yang ada di antara kumis dan janggutnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku akan menanggung surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Namun di balik hikmah poligami atas kehidupan manusia, Allah tetap menggariskan aturan dan ancaman bagi kaum lelaki, terutama mereka yang menjadikannya sebagai perkara mainan dan bisa disepelekan sehingga dapat merugikan kaum wanita. Maka dari jauh hari sebelumnya, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mempunyai 2 istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah satu darinya, maka kelak di hari kiamat, dia datang dalam keadaan bagian tubuhnya miring. Hadis riwayat Abu Daud. Ancaman ini tidaklah ringan, melainkan sebuah ancaman azab dari Allah atas siapa saja yang tidak berlaku adil di antara kedua istrinya. Oleh karena itu, kemudian Allah yang maha bijaksana memberikan jalan yang lebih aman dan terjamin untuk siapa saja yang merasa tidak mampu menjalani rumah tangga dengan 2 istri. Allah berfirman, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Maka perintah menikah lebih dari 1 dalam ayat 3 Surah An-Nisa sesungguhnya tertuju kepada orang-orang beriman saja, di mana persentase sikap adilnya dipandang kuat dan akan dapat terwujud setelah dia menikah dengan istri lebih dari 1. Sedangkan menikah hanya dengan 1 orang wanita saja adalah sebuah solusi bagi orang-orang beriman yang dikhawatirkan tidak memiliki kemampuan untuk berbuat adil.
Adil yang dimaksud adalah adil dalam urusan yang lahiriah saja. Adil seperti pembagian hari berkunjung dan pembagian tempat tinggal dan harta. Adapun adil dalam urusan volume cinta dan kasih sayang yang menjadi urusan hati dan bahkan jumlah persetubuhan antara istrinya tidak diberatkan dalam Islam. Menunjukkan hal ini bahwa Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harinya untuk istri-istrinya dengan cara yang adil, dan beliau bersabda, "Ya Allah, inilah usaha pembagianku sesuai dengan yang aku miliki. Maka janganlah engkau mencelaku dalam hal yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya, yakni hati." Hadis riwayat Abu Dawud. Disebutkan dalam Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami berita bahwa Nabi SAW konon beliau dipandu dalam sakitnya, dipindahkan ke istri-istrinya. Ini menunjukkan bentuk adilnya Nabi dalam membagi hari dan waktu bersama istri-istrinya. Namun kebersamaan tak selalu artinya adalah berhubungan badan. Dalam Islam, yang dituntut adalah kehadiran sang suami di samping istrinya dan bermalam di ranjangnya. Dari itu Nabi SAW disebutkan lebih mencintai Aisyah daripada istri yang lainnya, karena urusan hati benar-benar seutuhnya ada dalam genggaman Allah. Lebih mencintai dan lebih menyukai adalah persoalan yang selalu tak bisa ditemukan sebab dan jawabnya. Maka kepada siapa saja yang membina rumah tangga dengan 2 istri atau lebih, hendaklah mereka waspada dan selalu berusaha berlaku dengan seadil-adilnya. Sebab kesalahan dalam berlaku adil dari kaum muslimin dalam persoalan poligami dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat yang belum memahami kemuliaan syariat ini. Poligami akan dipandang sebagai satu sunnah yang memberatkan, bahkan suatu kesalahan. Sehingga masyarakat yang belum memahami Islam secara menyeluruh akan menyangka bahwa poligami adalah satu kesalahan, dan pada akhirnya mencela syariat Allah secara menyeluruh. Hubungan cinta antara pria dan wanita memang tidak memiliki tempat yang lebih baik dan aman selain dari pernikahan. Sebuah kurungan yang mengukuhkan hubungan. Berbeda dengan pacaran, bentuk hubungan kasih tanpa ikatan, sebab tidak ada hukum yang mengikatnya, tidak ada norma yang dihargainya, dan tidak ada batas yang diwaspadainya. Kalau sudah demikian adanya, maka tinggal menunggu kehancuran kaum tersebut. Perselingkuhan adalah pengkhianatan cinta paling keji. Oleh karenanya Allah memberikan hukuman berat bagi siapa saja yang melakukannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ayat ini adalah hukuman resmi dari Allah atas pelaku zina yang belum menikah. Adapun pelaku zina yang sudah menikah, yang hakikatnya adalah perselingkuhan, maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu didera atau dirajam dengan batu sampai mati. Adapun poligami, maka adalah bentuk kesiapan dan tanggung jawab penuh seorang lelaki terhadap keluarganya, dan juga terhadap seorang wanita yang hendak akan dinikahinya. Inilah solusi yang harus ditempuh oleh para lelaki agar dia selamat dari dosa dan menjadi seorang yang terhormat dan bermartabat.
Namun ketika waktunya telah datang, ketika seorang suami memiliki itikat baik untuk berpoligami, masalah utama yang menjadi kendala justru berada pada pihak istri, di mana pada umumnya istri selalu berusaha menghalangi suaminya untuk menikah lagi. Dan tentunya hal ini adalah satu kewajaran yang wajib dimaklumi. Walaupun izin istri bukanlah satu hal yang diwajibkan secara syar'i, namun adab yang baik dan sebagai bentuk penghormatan atas istri adalah dengan meminta izin kepadanya. Terlebih, jika dengan tanpa izin lalu kemudian nekat berpoligami, akan mengancam kerukunan rumah tangga, sehingga terjadi satu perceraian. Sudah barang tentu, ketika izin menjadi persoalan yang sangat krusial, sebab bagaimana bisa seorang akan membangun sebuah mahligai rumah tangga baru, lalu kemudian mahligai yang telah dia bangun sebelumnya ditelantarkan dan dihancurkannya. Jika begitu, maka mencapai mufakat antara suami istri dalam hal ini adalah bagian yang paling menentukan. Sehingga biduk baru rumah tangga dengan 2 orang istri dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kasus yang banyak terjadi adalah sebaliknya, yaitu pernikahan kedua selalu diawali dengan konflik rumah tangga sebelumnya. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah anak-anak mereka. Padahal Nabi dan orang-orang soleh terdahulu, meskipun memiliki istri lebih dari 1, namun semua itu tidak diawali dengan konflik dalam rumah tangga sebelumnya.